Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita persembahkan kehadiran Allah karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah menjaga nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita semuanya termasuk sebagai umatnya beliau dan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Baiklah Anda semua, mari kita awali pertemuan hari ini dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Anda, silakan buka buku paketnya halaman 23. Nah, di sana ada tema tentang akhlak terpuji. Akan kita lanjutkan materi selanjutnya, itu bab 3 tentang akhlak terpuji. Ya, apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Kemudian apa saja yang menjadi contoh dari akhlak terpuji akan kita pelajari hari ini. Akhlak terpuji atau akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Berbicara tentang akhlak yang mulia, tentu kita akan teringat satu sosok yang sangat mulia, manusia yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah panutan kita, ya anak-anak, panutan umat, panutan semuanya, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, ya, tidak lain dan tidak bukan utusan Nabi kita adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak umat manusia. Itu adalah tujuan utama beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyampaikan risalah agama, yaitu agama Islam, dan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam ataupun sekalian alam. Nah, jadi ya, panutan contoh yang harus kita teladani ada pada Nabi Muhammad karena beliau manusia yang sempurna. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah mandiri. Apa itu mandiri, anak-anak semua? Ya, mandiri yaitu perilaku seseorang untuk hidup dengan usaha sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi intinya mandiri itu bisa melakukan aktivitas yang bisa kalian lakukan dengan usaha kalian sendiri ataupun secara mandiri. Misalnya contoh ya, kalian sudah bisa mandi sendiri ya. Ustaz yakin ya kalian yang kelas 3 sudah besar semua ya, sudah bisa melakukan sendiri, belajar sendiri, makan sendiri ya. Kemudian mengerjakan tugas-tugas dari sekolah secara mandiri. Nah, itulah ya mandiri. Itu aktivitas yang bisa kalian lakukan, dan juga mengerjakan ulangan ya tanpa harus mencontek ya, tanpa harus dibantu orang tua misalnya, itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa lakukan secara mandiri. Ya,
mandiri ini tentunya Anda tidak bisa dilakukan ya tanpa harus dilatih terlebih dahulu ya. Harus kalian latih sejak dini, dari kecil ya, agar terbiasa ketika kalian sudah dewasa ya ataupun sudah besar nanti. Nah, kalau kalian sudah terbiasa mandiri, insya Allah kalian akan mudah untuk melakukan hal apapun tanpa harus dibantu lagi oleh ayah ataupun bunda ya. Jadi apa-apa enggak harus ayah ataupun bunda. Nah, jadi lakukan yang bisa kalian lakukan secara sendiri. Oke, baik anak semuanya. Ya, ada ini ya, ciri-ciri mandiri. Nah, apa ciri-ciri kalau Anda semua sudah mandiri ya? Cirinya yang pertama, mampu mengendalikan diri ya, bisa mengatasi masalah dengan hati yang tenang, dengan hati yang lapang ya, segala sesuatunya tidak mengandalkan emosi ataupun marah-marah ya. Jadi kalau kita punya masalah ya ataupun hal-hal yang tidak enak ya, bisa kita hadapi dengan hati yang lapang ataupun hati yang tenang. Karena anak yang mampu secara mandiri, dia akan mudah mengendalikan emosinya ataupun bisa mengendalikan diri. Kemudian memiliki sikap tekun dan teliti ya, sikap dan tekun dan teliti misalnya dalam belajar ya ataupun mengerjakan tugas. Kalian nggak buru-buru, kalian baca dulu ya tugasnya, kemudian kalian isi dengan baik, dengan benar ya, tidak buru-buru. Misalnya kalian mengerjakan tugas dari sekolah ataupun tugas dari bunda ataupun yang lainnya. Kemudian memiliki sikap percaya diri, yaitu orang yang mandiri percaya terhadap kemampuan diri sendiri ataupun Ananda gak merasa minder ya. Kalian pasti bisa ya, pasti bisa menjadi orang yang sukses ya, orang yang berani ya tampil. Misalnya kalian disuruh belajar saat Zoom, misalnya disuruh uminya ataupun ustadznya misalnya setoran hafalan, baik pelajaran tematik ataupun hadis ataupun tahfiz, kalian bisa ya, kalian bisa tampil berani. Nah, itu salah satu contohnya memiliki sikap percaya diri ataupun menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu ya. Kemudian memiliki inisiatif ya, tentu anak yang mandiri ya, dia memiliki inisiatif yang mampu berpikir secara mandiri dan bertindak secara kreatif dan inisiatif. Kemudian bagaimana Ananda ya menumbuhkan sikap mandiri? Nah, mandiri ini tidak datang begitu saja, harus ditumbuhkan, dimunculkan pada diri Ananda semua ya. Bagaimana caranya? Yaitu giat belajar, rajin belajar. Belajar apa saja ya? Belajar mata pelajaran, belajar membaca, belajar kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kalian lakukan, intinya seperti itu ya. Kemudian giat melatih keterampilan, misalnya kalian terampil ataupun hobi di bidang apa, kalian latih ya kemampuan ataupun potensi yang kalian miliki, bakat ya, misalnya olahraga ya, bernyanyi, membaca Al-Quran ataupun yang aktivitas yang mengandung hobi yang bisa kalian latih, dan itu membuat kalian nanti bisa percaya diri dan bisa melatih kemandirian kalian. Kemudian membiasakan diri untuk tidak mengandalkan bantuan orang lain ya. Misalnya di rumah kalian bisa melakukan aktivitas yang bisa kalian lakukan, misalnya mandi sendiri ya, nggak perlu harus dibantu lagi ya, apalagi sudah kelas 3 ya, misalnya seperti itu ya, ataupun makan sendiri ya, kemudian belajar sendiri dan lain sebagainya yang bisa kalian lakukan sendiri. Kemudian membiasakan disiplin pribadi yang tinggi, disiplin, banyak disiplin, contoh disiplin misalnya dalam sholat ya, ibadah sholat, kapan waktunya sholat zuhur, semuanya harus disiplin. Kalau sudah waktunya sholat, tinggalkan dulu aktivitas yang lain. Sholat 5 waktu itu juga melatih kita disiplin waktu ya, agar kita senantiasa sholat tepat waktu. Kemudian belajar
kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, dan kapan waktunya bermain. Kemudian menumbuhkan sikap percaya pada diri sendiri. Harus ditumbuhkan sikap percaya diri atau dimunculkan. Anda pasti yakin, pasti bisa, seperti itu ya. Kemudian meyakini kemampuan diri sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi ya. Kalau kalian sudah terbiasa mandiri ya, sesulit apapun masalah yang kalian hadapi, insya Allah mudah-mudahan bisa kalian hadapi. Nah, sekarang kita ke contoh perilaku sikap mandiri. Apa contohnya? Yang pertama, perilaku sikap mandiri di rumah. Nah, ini ya di rumah. Ya pasti kalian sudah tidak asing kalau di rumah ya, yang kalian hadapi sehari-hari di rumah. Bangun tidur misalnya tanpa harus dibangunkan oleh bunda ataupun ayah. Kalau sudah misalnya waktu subuh sudah terdengar azan, kalian sudah bangun ya. Ambil air wudhu, sholat ya. Kemudian menata atau membersihkan kamar tidur sendiri. Ya, kalian yang sudah besar ya, sudah kelas 3 mudah-mudahan bisa ya. Walaupun belum bisa secara sempurna ya, bisa kalian bantu ya bunda ataupun ayah membersihkan tempat tidur kalian sendiri, minimal lah ya untuk kalian sendiri. Kemudian makan tanpa dilayani. Kalau bisa makan sendiri ya, kalian sendiri lakukan, makan sendiri ya. Kemudian mencuci piring sendiri sesudah makan. Kemudian apalagi mencuci pakaian sendiri ya. Mungkin ada yang bisa, ada yang belum, tapi dilatih nggak apa-apa ya mencuci, biar kalian ketika sudah dewasa nanti biasa ya mencuci. Kalau Ustaz kecil dulu biasa ya mencuci sendiri ya, seperti itu ya. Kemudian menyetrika baju sendiri ya, mungkin ini agak berbahaya ya, kalau setrika mungkin masih perlu dibimbing ataupun dibantu mungkin bundanya ya. Tapi kalian bisa melihat, oh bunda menyetrika pakaian seperti itu, bisa kalian melihat dulu ya, seperti itu. Kemudian menyiapkan pakaian seragam sendiri ya, mungkin kalau sekolah normal ya karena kondisi walaupun belum sekolah secara normal bisa kan kalian siapkan sendiri tanpa harus disiapkan oleh bunda ya. Pokoknya intinya siapkan secara mandiri ya. Kemudian menyemir atau membersihkan sepatu sendiri ya. Mungkin kalau di rumah karena kondisi sekarang ya nggak pakai sepatu ya. Kalau normal ya apa salahnya kalian siapkan sendiri ya, bersihkan sendiri. Kemudian menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. Ya, ini juga penting ya bagi Anda untuk melatih mandiri ya. Kalian harus mandiri dalam hal menyiapkan buku-bukunya. Nggak selalu harus bunda yang menyiapkan ya. Masalahnya kalian sendiri, apa itu kan buku-buku kalian sendiri ya. Mungkin bundanya bingung yang mana matematika, yang mana hadis. Nah, makanya berlatih ya. Oh, ini buku hadis ditaruh di sini, misalnya buku pelajaran lain ditaruh di sini di rak bukunya masing-masing. Dirapikan istilahnya ya. Kemudian belajar tanpa harus disuruh. Ya, belajar itu dengan kesadaran sendiri Anda. Ya, mungkin awalnya terpaksa, harus dipaksa dulu, tapi lama-kelamaan ya belajarlah dengan mandiri, bahwa belajar itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang di sekolah, perilaku sikap mandiri di sekolah. Nah, berangkat sekolah di sendiri. Nah, ini kalau kondisi sekolahnya dekat ya, kalau jauh ya nggak apa-apa diantar orang tua ataupun ayah, bunda ya. Kalau sekolahnya dekat ya nggak apa-apa sendiri ya. Kemudian pulang sekolah sendiri ya, ini kalau kondisi sekolahnya dekat dengan rumah kalian. Tapi kalau jauh ya, apalagi di kota, lebih baik hati-hati ya, ataupun dijemput seperti itu. Kemudian melakukan piket kelas sesuai jadwal tanpa disuruh guru atau teman ya. Kalau sudah ada jadwal piket, itu lakukanlah dengan tanggung jawab. Oh, berarti hari ini misalnya saya ada jadwal piket ya, lakukanlah dengan tanggung jawab serta dengan rasa ikhlas. Kemudian mengerjakan sendiri tugas-tugas ya. Ya, kalau ada tugas baik dari ustadznya ataupun gurunya ya, uminya seperti itu ya, lakukanlah dengan sendiri. Kemudian mengerjakan sendiri setiap ulangan. Kalau ada ulangan ya, ulangan harian,
ulangan semester, lakukanlah dengan mandiri tanpa menyontek, apalagi dibantu ya, seperti itu. Belajar untuk mandiri. Kemudian terakhir, melengkapi keperluan belajar, alat tulis dan lainnya tanpa meminjam kepada orang lain. Ya, maksudnya kalau sudah ada semuanya ya, diperhatikan mana pensil kalian, misalnya alat tulis kalian, buku-buku kalian, semuanya disiapkan sendiri. Biar ketika di sekolah nggak perlu pinjam teman lagi, misalnya ya, mana pensil pencarian ya, kemana-mana ya, seperti itu. Nah, baik, itu saja nada semua, semoga bermanfaat untuk materi hari ini ya. Tidak ada tugas untuk hari ini, insya Allah minggu depan kita lanjutkan UHA kuisis untuk bab 2, karena belum ya, bab 2 kita kuisis melalui kuisis ya, UHA-nya. Baik, itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.